Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2, kelompok 6 yang terdiri dari Stefan, Syalaisya, Syarla, Tiara, Umi Astuti, dan Yesaya. Kami akan mempresentasikan mengenai strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, berbagai ancaman dalam memperkokoh kesatuan. Ancaman dari dalam negeri. Yang pertama ada radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial, politik dengan cara kekerasan dan drastis. Yang kedua ada konflik, baik konflik antar warga maupun konflik masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga ada primordialisme. Ini tuh perasaan kesukuan yang berlebihan. Selanjutnya ada ancaman dari luar negeri, yaitu ancaman militer. Di sini ada agresi oleh negara lain, penggunaan senjata terhadap kedaulatan negara. Lalu ada pelanggaran wilayah, memasuki wilayah tanpa izin. Lalu ada spionase, yaitu kegiatan intelijen untuk mendapat info atau rahasia negara atau militer. Kemudian ada sabotase, yaitu tindakan merusak instansi penting militer atau objek vital nasional yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Lalu ada aksi teror bersenjata dan pemberontakan bersenjata dan perang saudara. Saya akan melanjutkan presentasi ancaman dari luar negeri, ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman berdimensi teknologi, misalnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Kedua, ancaman berdimensi sosial budaya, misalnya isu kemiskinan dan konflik SARA. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi berkaitan dengan inflasi pengangguran. Yang keempat, ancaman berdimensi politik berkaitan dengan campur tangan masyarakat internasional melalui politik yang berkaitan dengan HAM. Yang kelima, ancaman berdimensi keselamatan umum, misalnya bencana gempa bumi dan tsunami. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan nasional ini diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang baik secara langsung atau tidak langsung yang akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Istilah ketahanan nasional ada 4. Yang pertama, keuletan. Usaha yang giat disertai kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan. Yang kedua, identitas. Ciri khas suatu bangsa secara keseluruhan. Yang ketiga, ketangguhan. Kekuatan yang menyebabkan seseorang mampu bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung beban. Yang terakhir, integritas. Kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensial, maupun fungsional. Saya, Syalaisa, akan melanjutkan presentasi asas ketahanan nasional ada 4, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Pelaksanaan dan pengembangan diadakan sesuai kondisi. Kedua, kekeluargaan didasari dengan suasana kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab, dan toleransi. Ketiga, utuh, menyeluruh, dan terpadu, dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Yang keempat, mawas diri, didasari jiwa yang mawas diri saat menghadapi globalisasi, kapitalisme, dan terorisme. Ketiga, strategi menghadapi berbagai ancaman. Strategi menghadapi ancaman militer. 1. Memperkuat alutsista TNI yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Negara kita telah memberi beberapa alutsista dari negara lain, seperti pembelian tank Leopard Indonesia didatangkan dari Jerman dan beberapa pesawat tempur. Kedua, meningkatkan profesionalitas prajurit Indonesia. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ayat tersebut berbunyi, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Tentara Nasional Indonesia atau TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk beberapa hal. 1. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Kedua, melindungi kehormatan keselamatan bangsa. Ketiga, melaksanakan operasi militer selain perang.
Keempat, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sharla Sabina akan melanjutkan presentasi strategi menghadapi ancaman non-militer. Upaya bela negara adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri atas seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional. Landasan hukuman upaya bela negara. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 upaya bela negara dilaksanakan melalui beberapa hal. 1. Pendidikan kewarganegaraan, pembinaan terhadap kesadaran akan bela negara dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Komponen warga negara yang mendapat pelatihan dari militer, misalnya pelatihan militer dalam organisasi resimen mahasiswa atau MENWA. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI melalui syarat-syarat tertentu. Pentingnya kesadaran warga negara dalam mengatasi berbagai ancaman. Alasan pentingnya membela negara. 1. Upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. 2. Upaya mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. 3. Upaya untuk menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 4. Upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. 5. Negara dan bangsa Indonesia dihormati oleh masyarakat internasional. Dan 6. Negara dan bangsa Indonesia dapat berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Saya Stephen Anakta Putra akan melanjutkan presentasi. 5. Partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman di berbagai lingkungan. Partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Menjaga nama baik daerah tempat tinggal. 2. Ikut serta menjaga keamanan lingkungan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. 4. Menjalin hubungan yang baik dengan sesama anggota masyarakat. 5. Tidak membuat keonaran di masyarakat. 6. Ikut serta menanggulangi atau mencegah bencana alam. Partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, misalnya kesanggupan untuk tertib membayar pajak. 2. Menjaga kelestarian dan kekayaan alam tanah air Indonesia, misalnya dengan mengadakan gerakan penghijauan, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak menangkap ikan dengan alat atau senjata yang dapat merusak ekosistem laut. 3. Mencegah berkembangnya terorisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menjaga nama baik bangsa Indonesia dimanapun kita berada. 6. Menjaga, melestarikan, dan mempertahankan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya Tiara Tesonika akan melanjutkan presentasi. Setiap warga negara perlu melaksanakan beberapa hal berikut agar ketahanan nasional terwujud di Indonesia. Yang pertama, memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah. Yang kedua, sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengurangi pengaruh tersebut. Selanjutnya, ada contoh perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan.
Yang pertama, di lingkup keluarga. Contohnya itu saling mencintai sesama anggota, mengakui keberadaan dan fungsi tiap anggota, adanya keterbukaan antar anggota, mengembangkan sikap tegang rasa, menjaga tali silaturahmi antar anggota. Yang kedua, ada dari lingkup masyarakat. Yang pertama, ada ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan, hidup rukun dengan tetangga, bersikap ramah pada semua orang, dan bergaul sesama warga tanpa membedakan ras, suku, agama. Yang terakhir, di lingkup sekolah. Yang pertama contohnya menjenguk teman yang sedang sakit, membersihkan lingkungan sekolah bersama, belajar giat dan tidak bolos sekolah, tidak menyontek, serta saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama, ras, dan suku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.